semua para dokter, teman-teman nutrisionis, dietitian dari seluruh Indonesia sepertinya ini ya. Prevalensi daripada gestasional diabetes ini, diabetes gestasional ini meningkat dari waktu ke waktu, dan di Indonesia diperkirakan antara 1,9 sampai 3,6% ya prevalensinya, jadi cukup tinggi. Obesitas ini adalah salah satu faktor utama ya. Jadi bagi para dokter, kemudian para tenaga kesehatan, nutrisionis, dietitian, ini memang di dalam mempersiapkan kehamilan sebaiknya memang berat badan itu perlu diberi perhatian khusus. Demikian juga faktor usia, apalagi kalau misalnya di keluarga tersebut, keluarga calon ibu hamil ini ada riwayat gestasional, DM gestasional, pernah menderita glikosuria, kemudian ada riwayat diabetes, faktor etnik juga memang ada, kemudian polycystic ovary syndrome, demikian juga pada calon ibu yang menderita hipertensi. Ya, jadi untuk pendekatan tata laksana diabetes pada diabetes gestasional ini, tentu yang pertama adalah perlu kita perlu segera merujuk kepada spesialis yang terkait, di mana tentunya ya tidak saja obstetrician, dokter spesialis kandungan ya, apalagi kalau misalnya di daerah-daerah terpencil bagi Bapak Ibu yang akses misalnya untuk ke layanan kesehatan rujukan itu rendah, ya mulai dari bidan, perawatan, dan di sini tentunya juga harus ada kolaborasi dari medis, termasuk endokrinologis, ophthalmologis, kemudian juga register dietitiannya atau nutrisionis dietitiannya ya. Sekarang kita menyebutnya Bapak Ibu nutrisionis dan dietitian. Pasien itu sudah diberi penjelasan mulai dari awal, sebaiknya sebelum kehamilan sebetulnya ya. Jadi sebelum kehamilan, kemudian juga selama kehamilan berlangsung, sehingga pasien itu paham, pasien ataupun calon ibu itu paham apa yang harus dia lakukan, targetnya berapa, target berat badan, target gula darah, target kenaikan berat badan selama kehamilan, begitu ya. Kemudian tentu saja pengelolaan kita lakukan secara individual. Setiap orang tentu kebutuhannya berbeda, kondisinya berbeda, berat badannya berbeda, ya kan? Nah, tata laksana DM gestasional yaitu pengelolaan gaya hidupnya, termasuk terapi gizi medis, kebutuhan kalori, tentu nanti juga kita pertimbangkan berat badan ibu sebelum hamil. Apakah sebelum hamil dia mempunyai berat badan yang normal? Kemudian atau berat badan sebelum hamil pun dia sudah berlebih misalnya, atau obes, atau sebelum hamil ibu tersebut malah malnutrisi, underweight, begitu ya. Tentu nanti pemberiannya akan berbeda. Kemudian peningkatan berat badan apabila INP ibu kurang ataupun rendah ya, ini bisa pertambahannya sampai 18 kg ya, sampai melahirkan itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau sebelum hamil pun ibu itu sudah menderita obes, diharapkan tidak lebih dari 14 kg pertambahan. Nah, sebetulnya di konsensus Perkemi itu juga ada tata laksana DM gestasional ini, di mana apabila gula darah puasa lebih dari 130, maka sebaiknya terapinya diberikan terapi diet dan insulin. Jadi manajemen nutrisi
Kemudian disesuaikan nanti dengan jumlah insulin yang dia pakai. Nah, ini bisa kita atur kalorinya, atur karbohidratnya. Kemudian apabila di bawah 130, maksudnya ini lebih agak terkendali begitu. Nah, ini dicoba dulu selama 1 minggu, yaitu terapi diet saja. Nah, jadi yang sebelah kiri ini ya, terapi diet saja apabila kurang dari 130 selama 1 minggu. Setelah 1 minggu tersebut, gula darahnya semakin terkendali, yaitu gula darah puasanya di bawah 105, 2 jam postprandialnya di bawah 120, berarti untuk selanjutnya sebetulnya ibu tersebut tidak membutuhkan insulin ataupun farmakologis lainnya ya. Jadi cukup dengan manajemen gizinya saja pengaturan makannya. Akan tetapi apabila gula darahnya lebih dari itu, lebih dari 105 dan pada puasa dan lebih dari 120 2 jam setelah makan postprandial, barulah diberikan terapi diet dan insulin. Jadi medical nutrition terapi selama kehamilan sebaiknya setiap ibu itu diberi edukasi gizi, ya, edukasi gizi khusus diberikan, maksudnya edukasi gizi ini sebaiknya diberikan bagi nutrisionis atau dietitian yang mendalami tentang gizi kehamilan ini ya. Kemudian di dalam melakukan ataupun memberikan rekomendasi gizi selama kehamilan, tentunya perlu diperhatikan nanti penghitungan kalorinya berdasarkan berat badannya, tinggi badannya, kemudian asesmen gizi atau pengkajian gizi yang sudah dilakukan, baik itu dari riwayat gizinya, data antropometrinya, riwayat biokimianya, dan lain sebagainya. Itu tentunya ini seorang nutrisionis dietitian bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut, termasuk kontrol gula darah dari ibu ataupun calon ibu yang menderita diabetes gestasional ini. Kemudian rekomendasi intinya apa? Intinya itu seorang ibu hamil dengan diabetes gestasional tentu harus memilih makanan sehat. Karena insulin ini terkait erat dengan metabolisme karbohidrat, tentunya yang lebih direkomendasikan itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks di mana mereka umumnya mempunyai indeks glikemik yang rendah, kemudian juga seratnya tinggi, sehingga ini tidak menaikkan gula darah dengan cukup tinggi begitu ya. Jadi dia lebih bisa mengontrol gula darah. Contohnya misalnya kalau kita mengkonsumsi jagung ya, jagung rebus. Kalau jagung rebus atau jagung bakar itu kan karbohidratnya masih kompleks, seratnya juga relatif tinggi. Nah, ini kalau kita konsumsi gula darah ibu nanti tidak akan cepat meningkat begitu ya. Tetapi kalau kita mengkonsumsi kue-kue atau roti-roti yang dibuat dari tepung jagung, jadi bahannya sama-sama jagung tapi bentuknya sudah berbeda ya. Kalau tepung jagung itu dan tepung jagung ini umumnya juga nanti pembuatannya dicampur dengan kelapa atau santan, gula, dan lain tepung-tepungan begitu ya, sehingga yang tadinya indeks glikemiknya rendah tidak cepat menaikkan gula darah. Kalau itu sudah berubah bentuk, diubah menjadi kue dan dicampur dengan bahan-bahan yang lain, ini menjadi bahan makanan yang mengandung indeks glikemi yang tinggi. Kemudian rekomendasi lain juga kita harus memperhitungkan karbohidrat.
memperhitungkan karbohidrat dan kita harus sesuaikan berdasarkan kadar gula darah puasa sebelum makan sampai kadar gula darah postprandialnya. Nah, oleh sebab itu seorang ibu hamil gestasional itu sebaiknya memang secara periodik melakukan SMBG, melakukan pemantauan gula darah secara mandiri. Tidak harus setiap hari, tapi secara periodik, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu sebaiknya diukur gula darahnya. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa mempertimbangkan kadar glukosa, jumlahnya, dan juga jenisnya yang kita rekomendasikan. Kemudian memang kalau gula murni dan juga karbohidrat sederhana, ya kan, seperti tepung-tepungan, roti manis, kue manis, minuman manis, ya kan? Nah, minuman manis yang berasal dari gula atau sirup atau hasil olahnya, itu memang sebaiknya dikurangi atau kalau bisa pun dihindari. Tetapi kalau manisnya dari buah, gula buah misalnya, itu sebetulnya nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita membuat jus buah, seorang ibu hamil DM misalnya dengan mengkonsumsi jus buah, sebaiknya buahnya tidak ditambahkan, jusnya tidak ditambahkan gula lagi, karena gula fruktosa dari buah tersebut itu pun sebetulnya sudah membuat jus itu manis. Sudah ditemukan bahwasanya terapi gizi medis ini sebetulnya itu sangat efektif pada sekitar 30-90% wanita yang didiagnosa menderita GDM, DM gestasional, ya, yaitu kita memberikan asupan gizi karena memang untuk ibu hamil ini kan mereka tetap makan untuk 2 orang, ya, baik untuk persiapan ibunya sendiri, demikian juga untuk persiapan janin lahir, sehingga nanti kita harapkan pertumbuhan janin itu juga normal dan kesehatan ibu juga bisa optimal di dalam menyongsong kelahirannya. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mencegah peningkatan berat badan yang berlebih. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dana, berat badan yang berlebih, baik itu sebelum kehamilan, apalagi kalau nambahnya berlebih juga selama kehamilan berlangsung, ini nanti komplikasinya akan banyak juga. Ya, jadi terapi gizi medis ini ataupun intervensi penerapan daripada manajemen gizi pada diabetes gestasional ini juga sudah diakui, baik itu dari hasil penelitian sebelumnya, itu merupakan strategi utama, merupakan cornerstone daripada manajemen diabetes gestasional ini. Kemudian dari beberapa pengamatan diketahui bahwasanya pada pasien DM gestasional yang mengalami perawatan di rumah sakit dengan manajemen gizi yang optimal, ini ternyata beberapa pasien itu membutuhkan insulin yang lebih sedikit. Kalau untuk kebutuhan kalori, demikian juga baik itu zat gizi makro, zat gizi mikro, itu sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh antara ibu hamil yang diabetes gestasional dengan ibu hamil yang tidak diabetes gestasional, ya. Jadi kita mengikuti rekomendasi, hanya di sana sini nanti perlu penyesuaian. Kita lihat IMT-nya dulu, ya. Jadi sebelum menghitung kebutuhan kalori, otomatis IMT ataupun BMI seseorang itu harus kita perhatikan dulu, sehingga nanti di dalam menentukan target peningkatan berat badan itu bisa kita tentukan juga secara individual.
Apabila berat badannya normal, ya kita menggunakan cut off, misalnya kalau dari Institute of Medicine mereka menggunakan cut off 19,8 sampai 26, itu masih dianggap normal ya. Jadi ini berat badan sebelum ataupun IMT sebelum kehamilan ya. Jadi sebelum hamil ini yang kita pakai. Nah, kalau dia berat badannya IMT-nya normal 19,8 sampai 26, maka target peningkatan berat badan selama 9 bulan kehamilan itu adalah 11,4 sampai 15,9 kg. Akan tetapi apabila IMT sebelum kehamilan itu sudah cukup tinggi, maka target peningkatan berat badan itu harus lebih rendah. Ya, antara 26,1 sampai 29 itu peningkatannya 6,8 sampai 11,4 kg. Dan apabila sebelum hamil pun ibunya sudah obes, IMT-nya lebih dari 29, maka peningkatan berat badannya juga nggak usah besar-besar. Dan ini kita harapkan nanti hanya ke ibu saja, ke bayinya saja ya, lebih banyak ke bayinya dan juga untuk persiapan ibu. Nah, jadi 7 kg itu sudah cukup. Ya, jadi pada ibu yang sudah overweight dan obes, maka pembatasan kalori ini perlu kita berikan, perlu kita jelaskan, kemudian karena juga nanti risiko untuk menderita ketonuria dan ketonemia. Oleh sebab itu, pada rekomendasi dari American Diabetes Association menganjurkan pembatasan sebesar 30-30% kalori untuk ibu hamil yang sudah dengan gestasional ya, gestasional diabetes gestasional, akan tetapi jangan di bawah 1.600 sampai 1.800 kalori. Itu adalah asupan minimum dari seorang ibu yang menderita diabetes gestasional. Untuk penghitungan kalori ini bisa kita gunakan penghitungan kalori untuk ibu dengan diabetes gestasional ini. Apabila dia underweight, maka pemberian kalori kita bisa juga menggunakan rule of thumb ya, cara cepat ya, 35 sampai 40 kilokalori. Ya, 35 sampai 40 kilokalori. Kemudian pada ibu yang IMT-nya normal, kita bisa berikan 30 sampai 35. Sedangkan pada ibu yang dengan overweight itu bisa 25 sampai 30. Sementara pada ibu yang obes itu kita berikan 23 sampai 25. Ya, jadi memang berbeda dia. Lalu bagaimana dengan komposisi zat gizi makro? Karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Untuk pemberian karbohidrat itu dianjurkan 50 sampai 55% kalori total. Jadi 50 sampai 50% dari kalori total sehari bisa diberikan karbohidrat. Tapi tentu pemilihan jenis karbohidratnya tadi lebih dianjurkan karbohidrat yang mempunyai serat tinggi, karbohidrat kompleks tadi ya, bukan yang karbohidrat sederhana. Pemberian protein ini juga 20 sampai 25%, ini penting juga untuk tumbuh kembang janin. Dan pemberian lemak itu 25 sampai 30%. Sebagaimana halnya dengan karbohidrat tadi, karbohidrat ini penting juga sebagai sumber energi utama, dan kita jangan lupa bahwasanya sumber karbohidrat itu juga mengandung beberapa vitamin dan mineral, dan juga yang lebih utama lagi serat, karena secara umum kan dengan perubahan hormon dan perubahan komposisi tubuh, ibu hamil itu resiko tinggi juga untuk menderita konstipasi ya. Nah, kalau kita berikan makanan yang rendah karbohidrat, nantinya resiko konstipasi itu juga akan menjadi meningkat
Nah, oleh sebab itu pemilihan karbohidratnya itu dipilih yang serat tinggi. Demikian juga karbohidrat adalah, perlu kita ingat, karbohidrat adalah zat gizi utama yang mempengaruhi gula darah postprandial. Jadi kalau kita berikan terlalu rendah, nah ini resiko-resiko yang lain juga nanti akan meningkat, gitu ya. Oleh sebab itu, asupan karbohidrat bisa juga kita manipulasi dengan pertama itu mengontrol jumlah karbohidrat total, ya kan, 50 sampai 55% tadi. Kemudian distribusinya. Nah, distribusinya ini penting. Jadi jangan hanya menumpuk di satu waktu makan, tetapi harus kita distribusikan mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam, termasuk sampai kepada snacknya, makanan selingan pada ibu. Jadi rekomendasinya memang 3J pada manajemen gizi diabetes secara umum, yaitu tepat jenis, tepat jadwal, tepat jumlah, itu juga berlaku pada gestasional diabetes, ya. Diabetes gestasional. Jadi jumlahnya harus tepat, jadwalnya harus tepat, dan juga jenisnya. Jadi tipe karbohidratnya itu juga tentu harus disesuaikan. Nanti apalagi kalau pada ibu yang dengan insulin. Nah, ini juga jumlah insulinnya nanti harus disesuaikan dengan ataupun asupan karbohidratnya itu harus disesuaikan nanti dengan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi, jumlah insulin yang disuntikkan. Kemudian jenis karbohidratnya, ya. Kalau standar daripada American Diabetes Association, ini bahan makanan yang mengandung indeks glikemik ini harus dikontrol, ya, harus dikontrol sehingga bahan-bahan makanan yang kadar indeks glikemiknya rendah, yaitu di bawah 55. Yang ini umumnya yang mengandung serat tinggi, ya. Jadi ya kalau kentang itu kentang rebus. Mengapa sekarang banyak pasien diabetes yang mengkonsumsi umbi-umbian secara tradisional dan itu dalam bentuk rebus? Nah, itu karena indeks glikemiknya lebih rendah dibanding kue-kue atau roti-roti ataupun dibanding dari bahan tersebut yang sudah diolah di dalam bentuk makanan lain, ya. Mengapa? Karena bahan makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah ini akan menghasilkan kadar glukosa darah postprandial yang juga lebih rendah. Nah, sementara bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi, ya, apalagi dia indeks glikemiknya tinggi, terus sudah goreng-gorengan lagi, ya. Jadi ditambah dengan goreng itu kan intinya dia menambah kalori. Nah, jadi indeks glikemiknya tinggi, dia menambah kalori, ini akan meningkatkan kadar gula darah postprandial. Slide. Kemudian bagaimana halnya dengan serat? Serat kita tahu ada serat larut, larut dalam air, ya. Dan serat yang tidak larut, insoluble fiber. Nah, di sini contoh-contohnya ada yang larut, misalnya pada kacang-kacangan, khususnya di biji kacangnya, ya, di kulit luarnya itu lebih ke arah hemiselulosnya, itu yang tidak larut, tetapi kalau di kacangannya sendiri itu lebih mengandung serat larut. Kemudian ada oat, ada buah-buahan di dagingnya buah itu lebih ke arah serat larut, sementara kalau buah yang kita makan dengan kulitnya seperti apel, pir misalnya, mereka juga mengandung serat yang tidak larut. Jadi dikombinasi dia, ya. Mengapa serat ini penting? Terutama kalau pada diabetes, serat ini kalau dia yang larut dari saluran cerna itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga di pembuluh darah yang mengandung
glukosa tinggi, ini bisa diikat oleh serat larut tersebut, sehingga dia bisa membantu menurunkan gula darah. Sementara serat yang tidak larut, ya kan, sayur-sayuran misalnya ya, buah-buahan, kulitnya dan lain sebagainya. Nah, dia memang tidak bisa masuk ke pembuluh darah, jadi hanya di saluran cerna. Tetapi dia bisa mengikat kolesterol beserta garam-garam empedu, di mana pada pasien kita, pada pasien diabetes, termasuk diabetes gestasional, ya kan, kadang-kadang tidak hanya gula darahnya saja yang naik, kolesterolnya pun naik begitu, sehingga baik serat larut dan serat tidak larut ini bagus untuk mereka. Di samping itu serat ini juga akan meningkatkan rasa kenyang, jadi ibu tersebut akan kenyang lebih lama, apalagi pada ibu yang sudah obes, overweight ya. Kemudian dia juga akan memperlambat waktu absorpsi, sehingga kenyang lebih lama, absorpsinya juga lebih lama, sehingga meningkatkan kadar gula darah itu secara lamban. Nah, untuk ibu misalnya yang tidak cukup dengan terapi gizi saja, ya kan, tadi kan kalau gula darahnya tetap tinggi di atas 105 dan di atas 130 postprandial, maka ibu tersebut dianjurkan untuk dikombinasi dengan terapi insulin. Nah, khusus terutama dengan ibu yang menerima insulin, ini tentu karbohidrat counting ini juga perlu diajari mereka ya. Jadi berapa unit insulin yang dia suntikan itu harus sesuai dengan jumlah karbohidrat yang dia makan. Lebih kurang 1 unit insulin itu setara dengan ataupun membutuhkan 15 gram karbohidrat. Nah, jadi kalau misalnya dia menyuntikkan 5 unit insulin, nah ini waktu dia menyuntikkan insulin, pada saat itu nanti sebaiknya dia mengkonsumsi lebih kurang 75 gram karbohidrat. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu kita ajari pasien nanti tentang karbohidrat counting, bagaimana dia menghitung kebutuhan sehari-harinya, berapa karbohidrat yang boleh dia konsumsi total sehari. Kemudian ini juga akan kita edukasi pasien dari total karbohidrat yang dia konsumsi, berapa itu pada saat makan besar, makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian berapa juga sebaiknya karbohidrat pada saat snacknya ataupun makanan selingan. Oleh sebab itu, jumlah karbohidrat yang diperbolehkan ini tentu nanti kita beri penjelasan kepada ibu itu berapa gram totalnya sehari, lalu nanti ini kalau diterjemahkan menjadi porsi makanan itu kira-kira berapa gitu ya. Jadi pada penjelasan karbohidrat counting ini otomatis waktu untuk bertemu dengan ahli gizi juga sebaiknya semakin intens ya, tidak cukup hanya sekali sudah begitu, nggak cukup, karena dia harus mengetahui detail daripada konsumsinya sehari-hari. Kemudian di samping itu, di samping jumlah karbohidratnya juga kita menekankan yaitu distribusi dari kalori itu. Jadi kalau kita kembalikan ke 3J ya, tadi sudah kita hitung misalnya kalorinya 1.900 misalnya, proteinnya 80, karbohidratnya sekian, lemaknya sekian ya. Kemudian kita ke jadwalnya. Jadwal yang direkomendasikan itu 3 kali makan utama dan 3 kali snack. Khusus terutama untuk mereka yang dengan insulin, sehingga distribusi kalori pun dia merata.
Sehingga nanti kalau pasien melakukan pemantauan gula darah mandiri, dia akan tahu, oh rupanya makan pagi saya tadi terlalu banyak misalnya. Kalau tidak merata begitu ya. Jadi akan ketahuan dia distribusi makannya dan juga peningkatan gula darahnya. Gitu. Jadi kita anjurkan 3 kali makan utama, 3 kali makan besar, yaitu makan pagi, makan siang, sama makan sore atau makan malam. Nah, untuk kalorinya juga lebih kurang distribusinya seperti itu. Makan pagi itu sekitar 20%, ya. 20% total kalori. Jadi kalau tadi misalnya kebutuhan kalorinya 2000, maka makan paginya itu adalah 400 kalori. Nah, kemudian makan siangnya dan makan malamnya lebih kurang sama, yaitu 25%. Seperempatnya ya, jadi 500 kalori begitu. Kemudian snacknya kita anjurkan juga 3 kali, yaitu snack pagi, snack siang, snack sore, yaitu snack malam, yaitu masing-masing 10%. Ya, 10%, sehingga dengan demikian distribusi kalori, distribusi masukan karbohidrat itu juga merata. Ya, jadi itu untuk medical nutrition terapinya. Jadi sebetulnya hampir sama dengan rekomendasi umum pada pasien diabetes. Hanya saja memang karena diabetes gestasional ini kita sangat mengontrol pertambahan berat badan ibu, sehingga memang sedikit ada penurunan karbohidrat sederhana dan juga asupan lemak agar berat badan ibu selama kehamilan ini bisa dikontrol. Lemak, berapa persen lemak yang kita berikan? Tadi kan 25 sampai 30% ya. Nah, di sini jenis lemak juga berbeda-beda. Jadi sumber lemak yang lemak jenuh, saturated fatty acid, yaitu lemak yang umumnya banyak pada hewani. Misalnya kita makan daging dengan ada lemaknya, gitu ya. Kemudian juga makan ayam dengan kulitnya, anak-anak biasanya ya, ataupun ibu hamil kan. Ayam crispy ataupun fried chicken tapi kriuk-kriuknya yang banyak. Nah, itu saturated fatty acid-nya tinggi ya. Kemudian polyunsaturated. Jadi saturated fatty acid diusahakan di bawah 10%. Polyunsaturated fatty acid juga maksimum 10%. Sementara sisanya nanti 5 sampai 10% itu juga dari MUFA. MUFA itu misalnya kita bisa dapat dari contoh buah misalnya alpukat ya. Jadi misalnya ibu sarapan sandwich, roti, kemudian ada kejunya, ada tomatnya, ada seladanya, kemudian atau misalnya di atasnya dikasih alpukat dengan salmon misalnya lapisan berikutnya. Nah, itu cukup bagus juga untuk sumber MUFA pada diet tersebut. Jadi memang gorengan ya, gorengan apakah itu kita menggoreng dengan minyak kacang, minyak jagung ya. Tapi kalau menggoreng itu kan sudah dengan panas tinggi. Panas tinggi ini komposisi rantai lemak pada minyak tersebut juga berubah. Makanya memang ibu hamil dengan gestasional ini sebaiknya tetap mengurangi gorengan ya, dan mengurangi yang manis-manis. Kemudian ya, jadi dia dietary reference intake-nya itu sebetulnya sama ya, tidak terlalu jauh beda. Untuk pencegahan DM gestasional, tentu pola hidup sehat sejak sebelum hamil ini dianjurkan. Jadi sebelum hamil pun sebetulnya pengaturan makan itu memegang peranan penting, karena pengaturan makan juga erat kaitannya nanti dengan pengaturan berat badan, manajemen berat
badan ya. Jadi pada mereka yang sebelum hamil sudah mau menikah saja masih obes begitu ya, sebaiknya ya siap-siap untuk melakukan gaya hidup sehat sehingga nanti berat badan kalau mau hamil itu bisa didapatkan berat badan yang normal. Pengaturan diet dengan memperbanyak konsumsi serat terutama dari sayur dan buah itu sangat penting. Lalu juga hidup sehat, aktif, rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, ini juga penting. Penurunan berat badan bila sudah terjadi overweight ataupun obes. Nah, kehamilan, terutama kehamilan pertama, misalnya pada umur 20, antara 20 ke 25 atau sampai ke 30 tahun, itu sebetulnya kan berat badan ideal masih gampang untuk dicapai. Jadi pencapaian berat badan ideal itu memang sampai umur 25 tahun itu masih mudah, lebih mudah dikelola. Tetapi kalau sudah di atas 30 tahun, jadi kehamilan kedua dan berikutnya itu memang agak sedikit sulit untuk mencapai berat badan ideal ini sebelum kehamilan. Kemudian persiapan kehamilan yang baik juga tentunya usianya, kemudian jaraknya ya, kemudian juga pemantauan berat badan selama hamil dan menjaga peningkatan berat badan selama hamil. Di dalam memberikan terapi gizi pada ibu dengan diabetes gestasional ini, kita perlu perhatikan pemilihan bahan makanannya, kemudian mengontrol porsi makannya. Nah, syukur-syukur kalau ibu tersebut juga bisa masak sendiri. Karena walau bagaimanapun, kalau dia sering jajan di luar, selalu membeli makanan, nah untuk akses ke makanan sehat itu lebih rendah dibanding kalau misalnya dia bisa masak sendiri di rumah. Nah, dan ini juga bisa dilanjutkan nanti setelah melahirkan, sehingga nanti pencegahan untuk terjadinya diabetes postpartum ini juga bisa dikendalikan beserta risiko-risikonya penyakit kardiovaskuler, kanker dan lain-lain sebagai komorbid daripada obesitas ini bisa dicegah. Terima kasih.